Jesus, you live, Jesus, you died, and you rose again on high. And I will live, living for Christ, and declare that I am yours. Jesus, you live, Jesus, you died, and you rose again on high. And I will live, living for Christ, and declare that I am yours. And declare that I am yours. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. I will raise your name. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. I will raise your name. I will praise your name. Dari hati yang paling dalam katakan sama-sama. Jesus, you live, Jesus, you died, and you rose again on high. And I will live, living for Christ, and declare that I am yours. And declare that I am yours. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set me free. I will praise your name. Jesus, you have set me free. Jesus, you have set Shalom jemaat terkasih. Minggu-minggu ini kita menyambut perayaan Natal. Sukacita dari Tuhan oleh karena Yesus Kristus lahir untuk kita. Firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan Yesus Kristus supaya kita orang-orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama beribadah merayakan Yesus. Mari kita buka hati kita sambut hadirat-Nya yang membawa pemulihan, kesembuhan, kekuatan, kesegaran bagi kita semua. Nah, sebelum kita beribadah, saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah Engkau berikan bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan beribadah, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapa Roh Kudus, jamah hati kami, kuatkan kami. Engkau berikan pertolongan bagi yang lemah, Engkau memberi kekuatan baru. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, hari ini kita mau bergirang, kita mau bersuka, karena Yesus kita hidup. Kita masuki gerbangnya dengan sukacita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena Tuhan hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebabnya kita masuk gerbangnya dengan sukacita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita katakan sama-sama hari ini, kataku harinya Tuhan, Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka
sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku masuki gerbangnya dengan sukacita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, hanya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya siapa saudara? Kita bersuka sama-sama. Bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Kau sumber sukacita kami Tuhan. Biar hari ini suara kami, pujian kami naik ke hadirat-Mu. Karena Engkau kirangkan setiap kami Tuhan. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Sama-sama saudara. Bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Saudara, angkat tanganmu sama-sama. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Haleluya. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Sama-sama. Dia kirangkanku. Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Kami bersuka Tuhan. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Berikan tepuk tangan kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita sorakan haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya.
dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu ya Tuhan menyenangkan-Mu. Ini kerinduan setiap kami ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini pernyataan setiap kami ya Tuhan Yesus. Melewati apapun yang terjadi hari-hari ini ya Tuhan, kami mau tetap berkata bahwa Engkau Allah yang sungguh baik buat setiap kami. Firman-Mu berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan kebaikan-Nya. Pujilah Tuhan hai segenap hatiku, dan janganlah lupakan kebajikan-Nya. Hari ini Tuhan, kami mau sama-sama deklarasikan bahwa kasih setia-Mu lebih daripada hidup. Karena itu hati kami, mulut kami mau terus memegahkan Engkau ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama hari ini saudara kita angkat tangan kita, angkat syukur kita buat Tuhan Yesus. Oh, thank you Jesus. Kami sembahkan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh,
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita terus berdoa untuk Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin, amin. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, Tuhan, dengan segenap jiwa kami. Kami mau ikut Tuhan suara-Mu. Roh-Mu tuntun kami, ya Bapa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Angkat suaramu, saudara. Pimpin langkahku setiap waktu, biar kami berjalan dalam Roh-Mu, ya Bapa. Roh-Mu nyatakan Tuhan, oh kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kau pimpin langkah kami, dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami dengan Roh-Mu. Waktu, biar kami berjalan seiring dengan suara-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau tak besertaku,
Berjalanlah dengan kami Tuhan. Kami mau ikut langkah-Mu yang kudus ya Bapa. Ajar kami Tuhan mengenal suara-Mu lebih lagi Tuhan. Bahkan melalui penyembahan kami hari ini, biar kami lebih dekat lagi dengan Engkau ya Yesus. Mari angkat suara-Mu saudara. Angkat sembah-Mu, angkat roh-Mu. Angkat sembah-Mu lebih lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Salam jumpa, bagaimana keadaan saudara? Saya harap tua muda besar kecil, pria wanita semua bersuka cita memasuki minggu Advent yang kedua dalam merayakan kelahiran Yesus Juru Selamat. Memasuki tahun baru Kristiani. Haleluya. Bagaimana korbannya, kasihnya yang sempurna untuk saudara dan saya yang telah mengangkat kita dari lembah kematian kekal dan dosa. Membebaskan kita dari tawanan iblis, lalu memberikan kepada kita kemerdekaan. Buka hati kita sepanjang hari ini dan mendengarkan firman Tuhan tentang bukti kasih Allah. Wah, saudara, luar biasa. Hari ini semua akan bersuka cita menyambut Natal itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Natal, history Natal, sesuatu yang telah mengubahkan dunia. Dunia yang dalam kegelapan menemukan terang. Hati manusia yang gelap menemukan diterangi oleh Kristus, sang terang yang datang itu. Tentunya kisah Natal dinyanyikan luar biasa. Lagu-lagu Natal di semua mall, di toko-toko, di mobil, di radio-radio, di semua banyak program, terutama di gereja-gereja. Tapi kali ini Natal tahun ini agak berbeda tentunya. Karena kita tidak bisa berkumpul dalam satu ibadah perayaan Natal, di mana ada banyak hal yang kita bisa bertemu banyak orang, mencium, memeluk, mengucapkan selamat Natal, membagikan berkat, sukacita, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dalam ibadah kita hari ini untuk kita bisa tetap mengingat tentang bukti kasih Allah yang besar itu. Haleluya. Saudara, tahun 2006 seorang ahli sosiologi di Baylor University mengeluarkan hasil dari research yang diadakan oleh organisasi yang kita kenal namanya Gallup, ya. Dan mereka menyimpulkan ada 4 hal penting tentang pandangan Allah dari hasil responden mereka. Nah, saudara, 31,4% responden percaya mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang otoriter, Allah yang marah akan dosa manusia dan selalu siap menghukum. 24,4% responden percaya berkata bahwa Allah adalah Allah yang jauh. Yaitu Allah yang menciptakan alam semesta, ditata demikian rupa lalu ditinggalkannya. Dan manusia jauh sekali dari Allah. Saudara, 16% dari responden percaya mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang mengkoreksi dan mengkritik. Yaitu Allah yang matanya selalu menuduh kepada dunia ini dan tidak akan ikut campur baik untuk menghukum atau menghibur. Hanya dari jauh melihat saja dan membiarkan manusia. Tapi ada 23%. Dan ini yang ingin saya sampaikan. Responden yang percaya dan mengakui bahwa Allah adalah Allah yang pemurah,
mercy, full of love, penuh dengan kasih, yaitu Allah yang mengampuni, mengasihi dan menerima siapa saja yang datang kepada Dia dan bertobat. Haleluya. Nah saudara, tentunya berita tentang Allah yang maha kasih, Allah yang maha murah ini telah dibuktikan berabad-abad. Sejak Yesus datang ke dunia, sejak kasih Allah itu dinyatakan, sejak kasih Allah itu didemonstrasikan, maka manusia tidak bisa berdalih. Setiap orang, setiap pribadi, anak-anak kecil, anak remaja, pemuda, orang lanjut usia, kapanpun mereka ketemu dengan pribadi Yesus, maka hatinya diubahkan, hidupnya diubahkan, sesuatu terjadi, ada life changing, transformasi hidup dari manusia yang dulu tidak memiliki pengharapan akan kehidupan kekal, menemukan janji hidup kekal. Orang-orang yang tidak bisa mengasihi dan mengampuni tiba-tiba diubahkan, bisa mengasihi dirinya, bisa mengasihi Allah tentunya, mengasihi sesama, bahkan mengasihi dan mengampuni, mendoakan musuhnya. Ini adalah sebuah pengalaman, tetapi tidak hanya hidup dari pengalaman, kita perlu membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Saudara, kalau kita tahu tentang hakikat Allah itu yang adalah kasih, dan kasih itu ada di dalam pribadi Allah. Saudara, kalau semua es itu pasti dingin, tetapi semua yang dingin belum tentu es. Yang namanya es pasti dingin. Demikian juga dengan Allah, hakikat Allah adalah kasih. Ya, dan dari sejak kekekalan sebelum dunia diciptakan dikatakan Allah sudah memiliki relasi kasih di antara Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah Esa, satu hakikatnya satu, yaitu Allah. Jadi definisi Tritunggal adalah satu hakikat Allah dalam tiga pribadi. Ya, walaupun pribadi berbeda, tapi Esa satu Allah. Ya, Bapa adalah Allah, Anak atau Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan di dalam kesatuan ini tidak dapat dipisahkan. Kasih itu sejak sebelum dunia diciptakan sampai hari ini, kasih itu masih mengalir. Ingat bagaimana doa Yesus di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini fakta, saudara, bahwa kasih Bapa di dalam kepada Yesus bahkan even before the world began. Jadi saudara, sejak kekekalan sebelum dunia diciptakan, maka Allah tidak pernah lonely, kesepian. Allah tidak, saya percaya Allah punya relasi kasih yang dinamis. Sebab itu Natal adalah peristiwa merayakan kelahiran Yesus sebagai manusia. Dia tetap anak Allah dalam pribadinya. Sejak awal dia adalah Allah. Haleluya. Saudara, jadi kalau dari kekal sampai kekal, hakikat Allah adalah kasih, maka Natal ini adalah ekspresi kasih yang terbesar yang dinyatakan. Dan nanti pengampunan, pembebasan, penebusan oleh Kristus yang adalah Mesias akan dikerjakan di atas kayu salib, pengorbanan yang terbesar. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita semua bersuka cita bisa masuk di akhir tahun 2020, tahun yang unik, tahun yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Karena selama 9-10 bulan ini kita semua sudah mengalami apa yang disebut dengan keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak normal karena ada pandemi COVID-19. Dunia ini perlu kasih, saudara. Dan Allah menyediakan, karena dia membuktikan kasih itu.
Nah, sebuah virus komputer yang bernama The Love Bug, virus cinta menjalar ke seluruh dunia melalui email, ya, saya masih ingat. Menjangkiti berjuta-juta komputer dalam waktu 24 jam. Tampaknya orang-orang yang waspada seperti penyakit software, perakit software yang ternama pun tidak mampu menahan diri terhadap godaan untuk tidak membuka pesan yang berjudul Aku Cinta Kamu, The Love Bug. Beberapa analis mengatakan bahwa keberhasilan virus komputer yang menghancurkan itu di samping mengungkapkan keringkihan, ya, mesin di dunia cyber, juga mengungkapkan betapa dalamnya kerinduan hati manusia, orang-orang muda terutama, para pengguna cyber, ya, jauh di dalam lubuk hati manusia. Setiap orang di planet bumi ini sedang mencari sesuatu yang namanya cinta. Seperti apa sih bentuk cinta? Seperti apa bukti cinta? Bukan suatu kebetulan bahwa di dalam ayat yang sangat terkenal di masa raya Natal, John 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkan. Nah, ini berita luar biasa. Tetapi siapa yang tidak di dalam anak itu, dia tidak memiliki kekekalan. Jadi di sini ada the wrath of God bagi orang-orang yang tidak menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya pastilah binasa, saudara. Banyak orang yang merasa ditipu oleh orang lain dengan persoalan cinta. Banyak orang merasa dihianati. Banyak orang yang kecewa dengan yang namanya cinta. Cinta yang palsu. Cinta yang tidak terbukti. Cinta yang membuat seseorang broken heart, hati hancur. Tapi saya percaya cinta yang paling dirindukan oleh semua manusia adalah cinta yang mengubahkan hidup seseorang. Dan Kristuslah, ya, pribadi istimewa yang dicari sebetulnya oleh semua orang di dunia yang mendambakan cinta. Saudara, apakah hari ini hati kita sungguh-sungguh terbuka bagi Kristus? Kalau cinta Allah, kasih Allah itu datang kepada kita, kita akan diubahkan menjadi manusia baru. Kita diubahkan menjadi manusia yang rela melakukan apa saja untuk menyenangkan hati Allah kita. Kita menjadi orang yang rela untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, hati kita, uang kita untuk mengobarkan cinta itu, untuk menyampaikan kepada orang lain. Adakah di antara saudara yang senang anak-anaknya hidupnya gak karu-karuan? Adakah saudara yang senang kalau istri atau suaminya berpisah dengan saudara? Pada waktu kita semua masuk dalam kekekalan, kita gak jumpai mereka di sana? Saya rasa enggak. Sehingga dengan demikian kita semua rindu untuk membawa cinta Allah ini yang mengubah hidup kita, yang telah memberikan pengharapan kepada kita sebagai orang percaya, memberikan kedamaian di tengah situasi yang tidak damai, memberikan gairah hidup di tengah orang lain yang pesimis, negatif. Dan saudara, hanya cinta kasih Allah yang bisa mengubahkan kita. Ketika Allah berfirman, I love you, my son. Aku mengasihi engkau. Itulah pesan yang selama ini kita cari. Pesan bagaimana Allah merindukan kita. Tidak hanya ditebus, tidak hanya dibeli, tetapi ada relasi cinta yang dibangun. Seperti doa Yesus, dia dan Bapa satu. Dia ingin kita dan dia dan Bapa satu di dalam urusan cinta. Haleluya. Seberapa jauh saudara di akhir tahun ini mengenal Allah, kasih. Bapa yang mengasihi kita. Mungkin saudara sudah lama ikut Tuhan. Berdoa, menyanyi, melayani, menyembah, memberi, bergerak, bekerja, melayani, pengerja, aktivis. Duduk di gereja bertahun-tahun, baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Menjadi dengan nama Kristen. Tetapi apakah Christ in us? Sungguh-sungguh, apakah kita kenal siapa dia? Kenal Bapa kita? Saudara, survei pengunjung di dunia hiburan Walt Disney
di perayaan 100 tahun di Orlando, saudara. Maka pengunjung di bawah usia 15 tahun nggak tahu bahwa yang namanya Walt Disney itu adalah nama seorang yang mendirikan, punya visi untuk membangun Disneyland. Mereka pikir itu hanya nama perusahaan, ya, saudara. Mereka tahu karya-karyanya, tetapi dipikir itu nama perusahaan. Nah, di Natal tahun ini kiranya kita semua juga merayakannya, tetapi kita harus mengenal, merasakan, mengalami bukti firman Tuhan bahwa Allah itu mengasihi kita, Bapa mengasihi kita. Nah, saudara, ada beberapa bukti tentang Allah yang mengasihi kita. Yang pertama adalah Bapa penyedia bagi hidup kita. He provides provision. Bapa memelihara kehidupan kita. Sifat daripada Allah Bapa adalah penyedia dan pemelihara. Pada waktu kita punya anak, saudara, kita nggak perlu diajarin bagaimana memelihara dan memberi makan anak kita. Pasti pria normal, pasti bapak ibu normal akan usaha apapun juga untuk supaya anaknya makan, supaya anaknya punya susu, supaya anaknya sehat. Karena dia tahu tugas kalau mau menikah, mau punya anak, dia harus menjadi penyedia, provider untuk keluarganya. Demikian juga dengan Allah kita. Kalau kita diizinkan lahir di dunia yang gelap, dunia yang keras, dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan sakit penyakit, maka Allah kita menyediakan, Dia menyayangi kita, Dia menyediakan apa yang kita perlu. Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kuasa-Nya. Allahku akan menyediakan. Biarlah kita imani di akhir tahun ini. Tuhan, aku punya Engkau. Allah yang penuh kasih, Bapa yang penuh kasih. Yang sanggup menyediakan apa yang aku perlukan di akhir tahun ini. Saudara, Dia punya kuasa untuk menyediakan. Dan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 26 dikatakan dengan jelas, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Gak seperti kita kerja safe, taruh safety deposit box, taruh di bank. Okay. Burung gak kerja, tidak nabur, tidak nuai. Sudah terbang, tidak simpan bekal di lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bisa katakan amin, saudara. Di Natal ini biarlah kita berkata, terima kasih Engkau sanggup menyediakan apa yang aku perlukan ya Tuhan. Ada banyak kisah tentang mujizat. Orang-orang yang menerima apa yang diperlukan, saudara, karena Allah itu bergerak, bekerja melalui orang lain, dalam waktunya Allah, dalam perkenanan Allah, sehingga kita semua saling mengalami yang namanya, kok bisa ya hari ini apa yang aku rindukan Tuhan tahu ada tersedia. Ada banyak kesaksian. Saudara, di tahun 37 Walt Disney meluncurkan film animasi berjudul Snow White dan The Seven Dwarfs. Untuk menghasilkan film animasi tersebut merupakan tugas yang sangat berat. Ya, para artis harus menggambar lebih dari 1 juta gambar, dan setiap gambar itu dipakai selama 1/24 detik. Untuk bisa film animasi Snow White dan Seven Dwarfs itu bisa ditayang. Walaupun setelah jadi kita lihat semua bergerak, tapi kelihatannya simple, kelihatannya sederhana, tetapi kita tidak tahu berapa besarnya effort pekerjaan yang harus dilakukan oleh para artis untuk membuat film tersebut. 1 juta ilustrasi gambar dipadukan, digerakkan. Kehidupan kita juga menyerupai film animasi tersebut. Pada waktu kita menjalani hidup kita, saat demi saat, waktu demi waktu, kita makan firman Tuhan tiap minggu, tiap hari. Kita mendengar firman tiap hari, tiap saat. Apalagi hari-hari ini kita mendengar, kita menyanyi lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian setiap hari. Seringkali kita tidak menyadari
ya, saat demi saat betapa Tuhan memelihara kita dengan ajaibnya. Saya menulis lagu dalam Yesaya 30 ayat 17-18 ya, sehingga kita menanti-nantikan saat Tuhan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Hari ini nantikan kasih Tuhan pasti dinyatakan. Engkau yang kurang, engkau yang rasa, aduh Tuhan ini sudah mepet. Tuhan pasti sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Yang kedua, bukti kasih Bapa, kasih Allah kepada kita yang kita rindukan tentang kasih itu. Bapa melindungi kita, protection, proteksi. Saudara, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 9. Kalau nanti sudah baca di rumah ayat 6 terus. Kuatkan, teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan mengingatkan firman-Nya kepada Yosua. Dulu Musa waktu keluar dari Mesir, dia berkata, Tuhan selanjutnya ini padang gurun masuk tanah Kanaan. Aku gak mampu, gak berani kalau engkau tidak menyertai aku. Bila engkau tak besertaku, ku tak berani, ku tak mau berjalan. Saya ingat di awal tahun 1 Januari saya juga bersama jemaat merayakan masuk tahun baru 2020. Saya berkata, saya menangis, saya katakan, if your presence doesn't go with me, bila engkau tak besertaku, ku tak berani berjalan. Dan tiba-tiba kita semua melihat, kita lewati masa-masa kekelaman, badai, malapetaka, dan juga krisis yang datang. Dan juga bala sampar yang menghantam dunia. Tapi mari kita hari ini percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang melindungi kita. Sifat seorang Bapa adalah melindungi anak-anaknya. Ada di sini bapak yang anaknya dibiarkan di tengah menyeberang jalan waktu masih kecil, lalu dibiarkan lari sendiri. Pasti enggak, pasti dia lindungi. Seorang bapak mempunyai tanggung jawab untuk bisa melindungi yang lemah anak-anaknya. Demikian juga Allah kita. Sadar atau tidak sadar, saudara sudah dilindungi sampai hari ini. Dan malaikat-malaikatnya berkemah di sekitar orang benar. Orang benar yang nginap di satu tempat, orang benar yang sedang ada di satu tempat, orang benar yang ada di rumah. Kita nggak lihat, tetapi saudara, malaikat-malaikat Tuhan diutus untuk melindungi saudara dan saya. Saudara, saya percaya hari ini kita perlu mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang bukan hanya melindungi kita dari bahaya, tapi juga adalah Allah yang memberikan tuntunan kepada kita. Yesaya 58 ayat 11 dikatakan, kasih Bapa itu luar biasa, didemonstrasikan, dibuktikan dengan guidance, tuntunan kepada kita, menuntun hidup kita. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, hari ini dalam minggu-minggu Natal ini bisakah engkau merasakan Tuhan tuh nggak pernah kecewakan kita. Dikatakan dia membarui kekuatan waktu kita lemah. Tiba-tiba semangat di jiwa kita, roh kita menyala. Tuhan dikatakan seperti taman, gak dibiarkan kering, diairi dengan baik, mata air yang tidak mengecewakan, keluar membuang. Kita bersyukur dengan adanya GPS, ya. Kalau saya nyetir mobil, ya, kalau ada GPS ke arah mana, ya, paling gak senang kalau tiba-tiba telepon masuk, ada video call masuk, wah itu mengganggu, bisa kembali. GPS menuntun perjalanan kita selama kita mengikuti setiap arah yang ditunjukkan oleh GPS itu. Gak lagi pakai buku kuning, cari jalan, wah yang sukar sekali saudara. Ya, di beberapa area di kota yang besar seperti di Singapura, di Melbourne, di Jakarta, wah saudara. Tapi kalau ada GPS menolong kita. Demikian juga dengan Allah kita yang selalu menuntun kehidupan kita menuju kehidupan yang baik.
Tuhan tidak pernah merancang yang jahat, dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku, kata Tuhan. Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita ada di masa raya Natal, di awal Natal, maka kabar damai, peace on earth, damai sejahtera di bumi di antara orang yang diperkenan. Saya berdoa hari ini saudara dan saya menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, sehingga damai itu dia berikan. Bukan dari dunia, bukan dari luar, tapi Kristus, the Prince of Peace. Dia yang ada dalam kita yang akan memberikan damai, sehingga kita kemanapun pergi membawa damai. Mendamaikan orang dengan Tuhan. Reconcile people with God. Kita diperdamaikan dulu, baru kita bisa mendamaikan orang lain. Saudara, kalau kita berlibur ke luar negeri bersama anak-anak yang masih kecil, saudara berlibur ke Singapura, berlibur ke Melbourne, berlibur ke Jakarta gitu ya saudara. Maka anak-anak kita nggak perlu bertanya-tanya, ayah, papa tiketnya sudah beli belum? Ya, itinerary hotelnya ada nggak gitu ya. Lalu kita mau makan di mana? Anak-anak kecil dia nggak perlu tanya, dia nggak pengen tanya, dia tidak butuh tanya. Yang dia tahu, karena memang dia belum mengerti akan hal itu, tetapi yang pasti anak itu hanya menikmati, mengikuti perjalanan bersama dengan orang tuanya. Demikian Kristen yang dewasa hari ini. Kita kerja, yes harus, jangan malas. Kita berikhtiar, merancang, oh yes silahkan. Tetapi dikatakan rancangan Allah itu rancangan yang penuh dengan masa depan, yang penuh harapan. Kita nggak takut. Sehingga kita bisa menyanyi, ajarku mengerti segala rencanamu ya Tuhan. Ya, Bapakku ajaib segala rancanganmu, Tuhanku heran perbuatanmu. Dia sanggup saudara, untuk mengangkat, membawa saudara kembali ke jalan yang benar. Hari ini kalau sepanjang tahun ini, sepanjang bulan-bulan kemarin saudara acuh sama Tuhan. Saudara tidak beribadah sungguh-sungguh. Saudara tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saudara tidak bergantung kepada firman-Nya. Dan saudara tidak ada dalam hadirat-Nya. Engkau tutup pintu, tutup telinga untuk tidak mendengar suara Roh Kudus. Hari ini bukalah hatimu, bukalah rohmu, supaya engkau berkata, Tuhan di akhir tahun ini biar engkau menuntun aku kembali. Guide me Lord. Pimpin aku Tuhan. Aku mau berjalan di dalam tuntunanmu kembali. Aku mau berserah total kepadamu. Karena hanya engkau yang sanggup menuntun hidupku. Engkau yang bertanggung jawab atas hari depan, masa depan. Hai orang muda, hai family, jangan takut hari esok. Masuk tahun 2021. Karena Tuhan masih tetap akan menuntun kita. Waktu kita berkata, ya Tuhan, aku perlu engkau. Ada dua orang berdiskusi. Hei, kamu aman? Kamu kenal Tuhan bagaimana? Kamu rasa aman dengan Tuhan? Bagaimana caranya? Oh, aku pegang tangan Tuhan yang kuat. Lalu temannya berkata, kau pegang tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana kalau iblis patahkan tanganmu, engkau terlepas dari Tuhan dan engkau jatuh. Lalu dia berkata, oh enggak, kalau begitu aku ngerti. Tuhan yang memegang tanganku. Kalau Tuhan memegang tanganku, iblis tidak akan mampu dan iblis tidak bisa untuk memenggal tangan Tuhan. Maka kemanapun kita pergi, di lembah, di atas gunung, terbang di darat, di laut, di tempat yang sunyi, di tempat persoalan, ada tangan perkasa yang memegang tangan kita. Yang terakhir saudara, bukti kasih Allah yang kita manusia cari tentang cinta itu. Maka dikatakan Allah mengasihi, Bapa mengasihi dan menyayangi anak-anaknya. Love and care. Demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Matius 18 ayat 14. Saudara,
Tuhan tidak mau siapapun yang paling rendah, siapapun yang paling sederhana, siapapun yang paling nggak punya apa-apa, sampai siapapun yang pintar, yang hebat, tetapi yang mengandalkan Tuhan, dikatakan Tuhan mengasihi dan menyayangi, tidak membeda-bedakan. Yang ini bertalenta, yang ini berbakat, yang ini rajin, yang ini hebat. No. Hari ini mari datang sama-sama kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau mengasihi aku. Engkau menyayangi aku. Dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Hari ini kiranya 4 bukti tentang kasih Bapa kepada kita telah didemonstrasikan dan tidak berubah kasih setianya. Bapa menyediakan, He provides, provision, provisi, penyediaan. Kasih Bapa kepada kita, Dia melindungi, He protect. Proteksi, perlindungan Allah sempurna. Dikatakan Bapa menuntun hidup kita, He guide us. Dia tuntun kita, Dia pegang tangan kita. Hari ini dan juga dikatakan Dia mengasihi dan menyayangi kita sebagai biji matanya. Oh, tidak ada orang yang mau biji matanya dicolok orang lain. Demikian kasih Bapa kepada kita. Dia sayang, dilindungi kita. Dikatakan He love and care for you and me. Saudara, kiranya berkat Tuhan mengalir atas kita. Mari kita berdoa sama-sama. Saat ini Bapa, kami tahu bahwa dunia seringkali salah memandang mengerti tentang Engkau Allah Tuhan kami. Kalau pandangan dunia bahwa Allah itu adalah Allah yang pemarah, Allah yang pengkritik, Allah yang tidak peduli. Tapi kami tahu masih ada anak-anak-Mu dan ada firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa kami punya Allah yang peduli, Allah yang mengampuni, mengasihi, dan Allah yang mau hidup kami diubahkan oleh kasih yang tinggal dalam kami sekarang dan selama-lamanya. Berkatilah kami semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Kiranya kami semua hari ini kembali kepada kasih yang mula-mula, mengerti tentang betapa besar dan dahsyatnya kasih-Mu, sehingga hari ini kami berkata, I love you. I love you, Lord. I love you, God. I love you, Jesus. I love you with all my heart, with all my mind, with all my soul, with all my strength. In Jesus' name. Amen. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Ucapkan syukur, katakan terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari semua bangkit berdiri di rumah-rumah saudara, ya. Oke, angkat tangan saudara, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus penebus. Terima kasih buat kasih-Mu yang melimpah-melimpah atas kami. Haleluya. Oh, riarala masyakara kini ada masih kiri ada. Oh, riarala sembah di dalam roh. Kini ada. Oh, haleluya, haleluya. Mari katakan sama-sama nyanyian ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Oh,
terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh merayakan Engkau dalam perjamuan kudus yang terakhir di bulan ini, pada akhir tahun ini. Diberkatilah semua anak-anak-Mu, diberkatilah pria wanita, diberkatilah dengan kesehatan ilahi, dengan sukacita ilahi, dengan anak cucu, dengan pertolongan Tuhan di akhir tahun ini. Dan kami tahu semua kami berkata, Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau membela kami supaya kami bisa menyelesaikan akhir tahun ini untuk masuk ke tahun 2021. Tuhan Yesus baik. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan yang saudara bawa, persembahan ucapan syukur di akhir tahun. Ya, jangan datang dengan tangan hampa, saudara. Ada yang mungkin berkata, wah saya selama ini belum sempat, tidak juga mengirimkan persepuluhan persembahan. Sekarang saatnya akhir tahun, jangan lupa, karena Tuhan mau melipat gandakan untuk pekerjaannya. Dan saudara dikasih Tuhan, kau disayangi Tuhan, dipelihara Tuhan, pasti engkau tidak pernah dikecewakan. Saya mau berdoa untuk setiap tangan cek yang ditulis, yang akan dikirim ke gereja, dalam nama Yesus, memberkati usaha, pekerjaan, profesi, apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu Tuhan, beri berhasil. Kesehatan ilahi, kekuatan yang baru, hikmat surgawi, strategi Allah, mereka akan mengembang, mereka akan naik dan tidak turun. Dan Tuhan angkat mereka untuk menjadi saluran berkat. Meteraikan berkat-Mu saat ini kepada setiap persembahan anak-Mu, dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Baik semua saudara jemaat, jangan lupa puasa ya. Masih ada waktu puasa, dan juga Natal kita, semua kita rayakan sama-sama. Dan kita berdoa untuk Indonesia, untuk Singapura, supaya pemulihan dan bangsa-bangsa. Berdoa juga untuk gereja kita semuanya, Pak Niko, dan seluruh cabang-cabang, semua diberkati Tuhan. Yuk kita terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara. Kekasih Tuhan, sekarang curahkanlah berkat yang sempurna, yang utuh dari Allah Bapa di surga, dengan kasih yang besar di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Persekutuan dengan Roh Kudus Tuhan menyertai kita sekalian sekarang sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami gereja-Mu merindukan-Mu. Semua kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom saudara.